Halo teman-teman, ketemu lagi dengan berita viral. 2 dekade merdeka, Timor Leste miskin dan lapar. Setelah 24 tahun diduduki Indonesia, Timor Leste, dahulu Timor Timur ya, akhirnya menggelar referendum yang disponsori oleh PBB 30 Agustus 99. Namun apa daya, hanya 11% rakyat Timor Timur yang tetap ingin menjadi bagian dari Indonesia. Sisanya mereka ingin berdiri sendiri, membentuk negara. Hasil referendum tidak serta-merta rakyat Timor Timur dapat bernapas lega. Tak rela bumi Lorosai lepas dari genggaman milisi anti kemerdekaan Timor Timur. Dengan didukung Indonesia melakukan politik bumi hangus, banyak infrastruktur dihancurkan, rakyat dibunuh dan mengungsi. Namun setelah PBB campur tangan, pasukan Indonesia pun akhirnya rela angkat kaki dari negara yang bersebelahan dengan NTT tersebut. Hal tersebut diputuskan agar tidak jatuh korban atau bentrok dengan pasukan Interfaith, pimpinan Australia dan Selandia Baru. Seperti diketahui, untuk mengakhiri kekerasan, PBB membentuk Interfaith yang terdiri dari 20 negara anggota PBB. Pada akhirnya Timor Timur pun resmi menjadi sebuah negara pada 20 Mei 2002. Mereka pun bermimpi lainnya. Timor Leste resmi diterima menjadi anggota ASEAN yang ke-11 pada tahun 2011. Pada saat itu Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dipimpin oleh Indonesia. 2 dekade sudah berlalu, kendati mereka sudah menikmati kemerdekaan, akan tetapi mereka masih berkubang dalam lumpur kemiskinan. Konon penyebab kemiskinan tersebut lantaran banyak korupsi dan konflik politik. Juga cadangan minyak bumi dan gas yang terbenam di Laut Timor dikabarkan mulai menipis persediaannya. Bahkan digadang-gadang Timor Leste bakal bangkrut pada tahun 2027. Sebagai provinsi Indonesia yang ke-27 waktu itu ya, sebenarnya Timor Timur sangat dimanjakan oleh Soeharto, Presiden RI kedua. Banyak infrastruktur, sekolah, jalan, perkantoran, bahkan bandara yang dibangun oleh Soeharto. APBD ditingkatkan demi meningkatkan kesejahteraan rakyat Timor Timur. Pastor Ximenes Belo, peraih Nobel Perdamaian, mengatakan rakyat Timor Leste sebenarnya tidak bisa melupakan jasa-jasa dari Soeharto. Ximenes Belo sendiri mengakui sudah 3 kali dia bertemu langsung dengan Soeharto dalam berbagai kesempatan. Di antaranya saat meresmikan patung Kristus Raja yang digadang-gadang sebagai patung kedua tertinggi di dunia setelah patung Christ the Redeemer di Rio de Janeiro, Brasil, setinggi 36 meter. Patung Kristore sendiri tingginya 27 meter, provinsi ke-27 maksudnya. Soeharto pernah dihujat oleh komunitas Timor Timur karena patung Kristore dimiringkan ke arah Jakarta, ibu kota Indonesia, oleh Soeharto. Rilis teranyar UNDP, United Nations Development Program, menempatkan Timor Leste di posisi ke-152 dari 162 negara termiskin di dunia dalam hal kelaparan. Global Hunger Index menempatkan Timor Leste sebagai negara terlapar di dunia setelah Chad di Afrika Tengah. Tidak mudah bagi Timor Leste untuk membangun sebuah negara. Keadaan menjadi bertambah kacau balau. Pada tahun 2006-2007 terjadi bentrokan antara penduduk dengan militer bersenjata Timor Leste. Pemicu ketegangan tersebut berawal dari masalah pangan. Pemerintah Timor Leste dianggap gagal dalam menyalurkan beras untuk warga. Penduduk Timor Leste naik pitam ketika dalam situasi tegang tersebut pemerintah malah menangkap Alfredo Renado. Rakyat Dili lantas melakukan penjarahan 700 ton beras di gudang-gudang di Dili. Krisis tersebut memaksa Perdana Menteri Mari Alkatiri diturunkan jabatannya pada tahun 2006. Alkatiri mengatakan krisis itu adalah sebuah konspirasi dari Fretilin dengan tujuan untuk mengamankan kemenangannya dalam pemilihan mendatang. Fretilin ingin melumpuhkan pemerintah, katanya.
Timor Leste memang sudah terbiasa rawan pangan. Masa-masa sebelum dimulainya musim hujan dikenal sebagai musim lapar. Dalam keadaan demikian, penduduk Timor Leste terpaksa mengonsumsi makanan kombinasi dari beras, umbi-umbian, dan jagung. Penduduk Timor Leste membutuhkan 83.000 metrik ton beras per tahun, sedangkan Kementerian Pertanian mengkalkulasi produksi dalam negeri hanya 40.000 metrik ton per tahun. Konsumsi beras di sana per kapita per tahun adalah 90 kg, bandingkan dengan Indonesia yang berkisar 134 sampai 151 kg per kapita per tahun. Anak-anak menangis karena kelaparan di Dili ketika diminta informasi oleh tentara Australia yang ditugasi di Dili. Seorang ayah dengan 3 anak menangis seraya mengatakan, andai dia bisa meninggalkan Timor Leste, akan lebih baik mati di tempat lain ketimbang hidup sengsara di negeri sendiri, katanya. Seseorang pernah dianggap pahlawan selama perjuangan untuk merdeka, namun hari ini bisa menjadi pengkhianat. Ceritanya seperti itu. Apakah Timor Leste mau balik lagi ke NKRI? Kita lihat ya teman-teman. Itulah berita-berita internasional viral hari ini teman-teman. Ya, dulu heboh ingin merdeka, sekarang Timor Leste menjadi salah satu negara termiskin di dunia ya teman-teman. Itulah berita viral tentang Timor Leste. Sampai jumpa teman-teman. Tetap kita adalah NKRI, harga mati ya teman-teman. Tetap semangat membangun bangsa ya teman-teman. Semangat terus, kerja keras, jaga kesehatan ya teman-teman. Dan juga selalu bersyukur supaya hati kita tentram. Sampai jumpa, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.